We're now just hours away from a 48-hour deadline for Tehran to reopen the Strait of Hormuz or face devastating consequences. President Trump warning Iran's power plants and bridges will be targeted as global energy markets and tensions right now do hang in the balance. Joining us now to discuss, retired Air Force Brigadier General John Teichert. Always a pleasure to see you, General. Thanks for joining us. The president giving Iran this hard deadline with very direct threats. So does this kind of pressure force Iran to the table? How do you see this all playing out? They're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. People are trying to find out whether there's anyone around on the rubble. Also, there are many people who live in the area. در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی و شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. Perang antara Amerika Israel melawan Iran telah memasuki babak baru yang semakin rumit. Kali ini negeri Paramullah harus benar-benar terpukul lantaran serangan dari kedua negara terus dilancarkan tanpa henti dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan respon serius dari Donald Trump karena Iran tidak mengindahkan peringatannya. Layaknya mental petarung bangsa Persia yang sedari dulu sudah kuat, Iran justru tidak mau disetir oleh bangsa penjajah. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, seberapa lamakah ketahanan stok amunisi Iran melawan Amerika Israel? Mungkin kekuatan Iran saat ini terletak pada warganya yang kompak serta bahu-membahu bertarung bersama Korps Garda Revolusi Islam Iran. Mungkin melihat situasi sekarang, Iran hanya mengandalkan kekuatan yang masih tersisa agar bisa memukul mundur Amerika Israel. Meskipun kekuatannya berkurang drastis, Iran lagi-lagi menyerang Israel hingga menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat hingga tak berbekas. Akankah Trump mampu memenangkan peperangan di saat ultimatum keras Trump diabadikan? Atau justru Amerika Israel yang berhasil membuat Iran menyerah? Cetak Gol coba merangkum seberapa lama Iran bertahan dari gempuran Amerika Israel sebagai berikut. Keberanian Iran mengabaikan peringatan Amerika Israel. Layaknya bangsa Persia yang punya jiwa petarung, Iran sampai detik ini masih belum mundur dari perang melawan Amerika Israel. Padahal Donald Trump sudah memperingatkan serius. Presiden Amerika Serikat ini mengultimatum Iran agar segera membuka jalur Selat Hormuz. Seandainya tidak, Trump menyebut neraka hebat akan tercipta di sejumlah titik vital negeri Paramullah. Dia pun memberikan tenggat waktu sampai dengan hari Selasa malam waktu Teheran. Namun hingga memasuki hari Rabu, Iran sama sekali mengabaikan peringatan serius sang presiden. Trump yang merasa dipermainkan murka bukan main dengan tindakan Iran yang dianggap tidak tunduk. Pria kelahiran New York ini mengancam bakal menghancurkan fasilitas energi di Teheran. Trump menargetkan bahwa seluruh negara Iran bakal gelap gulita dalam beberapa jam ke depan. Sang presiden juga mengancam bakal menyerang fasilitas sipil milik Iran, baik dari gedung perkantoran, rumah sakit, hingga permukiman warga. Trump bahkan tidak peduli dengan banyaknya korban jiwa yang akan berjatuhan dari warga sipil maupun pejabat. Layaknya terpengaruh dengan bisikan setan, Trump menganggap rakyat Iran sebagai binatang. Pria berambut pirang ini berujar bahwa membunuh warga Iran bukanlah suatu tindakan kejahatan perang. Mr. President, how would it not be a war crime to strike Iran's bridges and power plants?
because they killed 45,000 people in the last month, more than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters, they're animals. And we have to stop them, and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. They want a nuclear weapon. They've been trying for a long time. I stopped them with the Obama horrible Iran nuclear deal. I stopped them in a lot of different ways. Nampaknya ucapan Trump yang ingin menghancurkan Iran bukan isapan jempol belaka. Amerika Serikat bersama Israel kembali melancarkan serangan gabungan ke Provinsi Al-Borz. Kalau sebelumnya Amerika menyerang jembatan B1 di Provinsi Al-Borz, kali ini Trump menargetkan fasilitas sipil. Salah satunya adalah sekolah hingga pusat penelitian di dekat kota Teheran. Dampak dari serangan terbaru Amerika Israel nggak main-main. Sebanyak 18 orang dikabarkan meninggal dunia. 2 korban tewas diantaranya termasuk anak-anak yang masih di bawah umur. Kita harus mengakui bahwa serangan Amerika Israel kali ini benar-benar dilancarkan dalam skala besar. Dalam 24 jam terakhir, kedua negara menyerang di berbagai titik vital. Apakah Iran berdiam diri saja melihat tanah airnya yang hancur lebur dibombardir Amerika Israel? Mungkin jawabannya bisa kita saksikan dengan semangat persatuan dari rakyat tanah Persia. Jutaan rakyat Iran mendukung penuh Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk terus melawan. Mereka berkumpul sambil membawa bendera kebesaran Iran agar IRGC tidak menyerah dari Amerika Israel. Rakyat Iran seolah menjadi perisai untuk melindungi aset-aset penting dari gempuran Amerika Israel. Mereka bahkan berkumpul di pembangkit listrik yang diancam bakal dihancurkan Trump. Trump mungkin tidak tahu bahwa penduduk Iran merupakan keturunan bangsa Persia. Bangsa ini sudah hadir sejak 2.500 tahun yang lalu sebelum lahirnya Amerika Serikat. Benar saja, jiwa-jiwa berani penduduk Iran bisa kita saksikan dalam perang kali ini. Berbekalkan senjata seadanya, rakyat tanah Persia berani menembaki pesawat hingga helikopter Amerika yang sedang mengudara. Melihat dukungan besar dari rakyat, Korps Garda Revolusi Islam Iran seolah tenaganya kembali terisi. Tenggat waktu 48 jam yang diultimatum Trump dianggap hanya angin lalu saja. IRGC pun melancarkan gelombang serangan ke-98 dalam operasi Janji Setia 4. Kali ini Korps Garda Revolusi Islam Iran membalaskan dendamnya, menyerang kapal kontainer milik Amerika Serikat. Akibat serangan ini, kapal amfibi Paman Sam dikabarkan telah tenggelam. Tentara Amerika yang berada di dalamnya langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Dalam sebuah video yang beredar, mereka terlihat sedang panik dan ketakutan. Bahkan sebagian tentara lainnya telah menarik diri dan tidak melanjutkan operasi serangan bersama Amerika. Kapten kapal Amerika pun memutuskan untuk pindah haluan dan memutuskan mundur dari Samudra Hindia. IRGC mengidentifikasi kapal kontainer tersebut sebagai SDN-7 dan kapal serbu amfibi USS Tripoli. Kapal ini dikabarkan mengangkut kurang lebih 5.000 personel yang ditugaskan untuk menyerang Iran. IRGC juga kembali melancarkan serangan rudal yang menghantam kota Haifa. Sebanyak 4 orang meninggal dunia, 2 dinyatakan hilang, dan 4 lainnya masih terkubur di reruntuhan. Kami akan menampilkan footage bagaimana kota Haifa layaknya kota zombie yang tak berpenghuni.
Seberapa tahan stok amunisi Iran melawan Amerika Israel? Kita harus mengakui bahwa mental keberanian penduduk hingga pejabat Iran sudah berada di level teratas. Tetapi negeri para mullah tidak bisa terus mengandalkan nyali saja dalam perang kali ini. Strategi hingga kekuatan amunisi menjadi aspek terpenting untuk memukul mundur Amerika Israel. Sampai dengan detik ini, kedua negara penjajah masih belum mundur karena punya kekuatan yang besar. Meskipun beberapa sudah terkuras, Amerika punya ketahanan amunisi yang bisa dikatakan bertahan lama. Hanya dalam 4 minggu saja, Paman Sam sudah menembakkan lebih dari 850 rudal. Inilah yang menjadi dasar mengapa Amerika masih terus-menerus menggempur Teheran. Belum lagi Israel juga punya ketahanan amunisi yang juga lebih baik. Hal ini pun membuat kita bertanya-tanya, seberapa tahankah stok amunisi Iran? Jika kita mengacu data, ketahanan amunisi Iran juga bisa dikatakan gak begitu buruk. Iran dikabarkan masih punya stok 2.500 rudal hingga 610.000 personel aktif. Pertahanan udara dan darat juga masih bisa bertahan hingga 50%. Meskipun kerap digempur habis-habisan. Militer Israel yakni IDF bahkan tidak mengetahui dan terkejut jika Iran punya kekuatan yang tak terkalahkan. Pasukan IDF terkejut dengan jumlah amunisi Iran yang masih sangat besar. Tulis IDF dikutip dari Jerusalem Post. Data ini semakin valid dengan ucapan yang dikeluarkan oleh Abbas Araghchi. Menteri Luar Negeri Iran ini menyebut negeri para mullah masih sanggup meladeni perang hingga 6 bulan ke depan. Kami tidak masalah dengan tenggat waktu yang ditetapkan musuh kita untuk diri mereka sendiri. Iran siap berperang dan sanggup hingga 6 bulan, kata Araghchi. Tidak bisa dipungkiri faktor terbesar Iran bisa bertahan karena ketahanan amunisi mereka. Baik Donald Trump dan Benjamin Netanyahu salah memperhitungkan kekuatan negeri para mullah. Pete Hegseth selaku Menteri Pertahanan Amerika turut mengakui bahwa kekuatan Iran bukan kaleng-kaleng. Dia menyebut bahwa drone Shahid 136 merupakan senjata paling mematikan. Saking ngerinya, Amerika dikabarkan menjiplak drone Shahid Iran lalu memodifikasinya menjadi drone Lucas. Hal ini langsung dikecam Ebrahim Zalfagori selaku juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya. Alasannya karena Amerika menggunakan drone modifikasi tersebut untuk meneror Timur Tengah lalu mengkambing hitamkan Teheran. قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد تا اقدامات دفاعی قانونی و مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را مخدوش سازد. دولت‌ها و ملت‌های منطقه بدانند دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران علیه تجاوزهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مبنایی کاملا قانونی و دارای منطق مستحکم می باشد. جمهوری اسلامی ایران همچنان که بارها اعلام کرده است فقط به اهداف، مراکز و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی حمله می کند و هر جایی را که هدف قرار می دهد با صدور اطلاعیه رسمی مسئولیت آن را به عهده می گیرد و پاسخگوی عواقب آن خواهد بود. نمونه های آن حمله شیطنت آمیز به مراکزی در کشورهای همسایه و دوست مانند ترکیه، کویت و عراق در چند روز اخیر و انتصاب آن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. Selain drone Shahid 136, jajaran rudal balistik dan hipersonik Iran juga tidak kalah mematikan. Sebut saja seperti Khorramshahr 4 dan Sejil yang baru pertama kali diluncurkan dalam perang tahun ini. Keduanya sama-sama mampu menimbulkan efek destruktif karena mengangkut hulu ledak lebih dari 1 ton. Dari segi jangkauan, keduanya juga bisa menjangkau titik-titik vital Israel hingga radius 2000 km.
Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat juga salah memperhitungkan stok senjata Iran. Mereka pikir negeri para mullah bakal kering kerontang setelah perang selama lebih dari 1 bulan. Namun satu hal yang salah dipahami adalah fakta bahwa Iran tidak hanya bermodal senjata. Pasalnya Teheran sangat cerdas mengeksekusi strateginya dalam perang kali ini. Militer IRGC dikabarkan hanya menggunakan rudal produksi lama di fase awal pertempuran. Dan rudal-rudal tersebut dikerahkan menggunakan metode salvo alias berbarengan. Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Amerika Israel diprediksi bakal semakin kewalahan. Menyadari Iran tidak mudah ditaklukkan, nyali Israel dan Amerika Serikat seketika goyah juga. Bagaimana tidak? Korps Garda Revolusi Islam mulai menyatukan kekuatan bersama dengan rakyat. Ali Reza Rahimi mengajak seluruh rakyat untuk sama-sama melindungi Iran dari gempuran Amerika Israel. Kali ini rakyat Iran sudah benar-benar muak dengan tingkah laku para penjajah. Omongan Trump yang mengatakan bahwa rakyat Iran membutuhkan pertolongan hanyalah omong kosong belaka. Jenderal Amerika Dan Kane mengatakan bahwa rakyat Iran menganggap AS bukan sebagai pelindung, melainkan penjajah yang ingin merampas kedaulatan. Teheran kali ini sudah lebih siap untuk berperang lama melawan Amerika Israel. Kamal Kharazi selaku penasihat kebijakan luar negeri pemimpin tertinggi menyebut Iran sudah jauh lebih siap. Kami siap untuk perang yang sangat-sangat panjang. Kami memiliki cadangan rudal dan persenjataan yang cukup untuk bertahan hingga 10 tahun ke depan, tegas Kamal. Berbanding terbalik dengan Iran, Amerika Serikat justru dihadapkan ancaman krisis jika terus melanjutkan agresinya. Para analis sepakat persediaan amunisi AS kemungkinan cukup untuk perang kali ini. Namun yang jadi masalah adalah nasib mereka setelah pertempuran tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh peneliti Amerika bernama Kelly Griego. Ia mencontohkan misil Patriot yang sudah terkuras banyak selama perang. Dari 1.000 stok awal, menurutnya sudah lebih dari 200 unit yang dikerahkan untuk mencegat serangan Teheran. Jika hari ini Anda memesan 1 Patriot lagi, kemungkinan butuh setidaknya 2 tahun sebelum sistem itu tersedia, tegas Kelly. Tidak cuma itu, Amerika juga diprediksi tidak akan bertahan lama di medan tempur. Tidak hanya disebabkan pukulan telak Iran, tetapi juga tekanan dari publik internasional. Amerika pun berpikiran untuk berdamai dan melanjutkan negosiasi dengan Iran. Donald Trump telah menerima 10 poin proposal dari Iran dan optimis kesepakatan akan tercapai. Apakah Trump sadar bahwa meladeni perang melawan Iran bakal membuat Amerika kewalahan? Trump menyebut dirinya telah menyepakati poin-poin perselisihan yang dipermasalahkan Iran. Atas nama Amerika Serikat, sebagai presiden dan juga mewakili negara-negara di Timur Tengah, merupakan suatu kehormatan untuk melihat masalah jangka panjang ini mendekati penyelesaian, kata Trump. Ya, semoga saja perdamaian bisa tercapai dan Trump juga mau menuruti permintaan dari Iran. Banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari perang Timur Tengah. Yang paling terdampak tentu negara-negara yang hanya mengandalkan impor minyak mentah. Kamu kepleset terus kalau pakai sandal saat hujan? Ganti ke sandal anti-slip dari Muzi. Kamu bisa dapatkan mulai dari 24 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan seberapa lama Iran bertahan dari gempuran Amerika Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah peperangan ini benar-benar bisa berakhir dan kembali menciptakan perdamaian dunia di muka bumi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.